الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbagai macam kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan aktivitas kita, ibadah kita. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini kita hendak melanjutkan qiraah kita pada kitab Syarah Fadl Islam, dan sekarang kita masuk kepada hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa an Aisyah, dan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa orang yang memunculkan hal baru di dalam urusan kami ini, yaitu yang dimaksud dengan fi amrina hadza ay fid din, dalam urusan agama. Ma laysa minhu, sesuatu yang tidak termasuk dari amrina hadza. Jadi memunculkan hal baru dalam urusan agama yang ini bukan termasuk bagian daripada agama. Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi lafdhin, dan di dalam lafadz yang lain, dalam redaksi yang lain, man amila amalan, siapa orang yang beramal dengan suatu amal, laisa alaihi amruna, yang tidak ada pada amal tersebut tuntunan dari kami, yaitu dari Nabi SAW, tentu maksudnya adalah dalam urusan agama ini, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Yang perlu kita jadikan poin penting di dalam hadis ini, yang pertama, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan pada redaksi yang pertama yang dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, yaitu man ahdatha, al-ihdath, memunculkan hal baru. Kalau di dalam redaksi yang kedua, man amila amalan, yang beramal,
yang berbuat. Jadi di sini ada dua kasus yang disebutkan. Yang pertama adalah al-ihdath, orang yang memunculkan hal baru. Yang kedua, bukan dia yang memunculkan, tapi dia termasuk yang mengamalkan dan mengerjakannya. Poin yang kedua yang perlu kita catat, jadi tadi yang pertama antara redaksi ahdatha dan amila. Poin yang kedua, fi amrina hadza ma laysa minhu. Ini poin penting pada hadis yang pertama. Fi amrina hadza, dia memunculkan hal baru di dalam urusan kami ini yang bukan termasuk bagian darinya. Ya, jadi fi amrina hadza ini membatasi bahwa al-ihdath, memunculkan hal baru di sini bukan dalam urusan dunia seperti kendaraan, naik unta, lalu kemudian seperti teknologi, ya, handphone, laptop, media sosial dan seterusnya. Karena di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan fi amrina hadza ma laysa minhu. Dia munculkan di dalam urusan kami ini, urusan din, urusan agama yang enggak ada, dia termasuk bagian daripada agama. Fahuwa raddun, maka tertolak. Nah, di dalam redaksi yang kedua, karena dia bukan ihdath, tapi dia beramal, man amila amalan laisa alaihi amruna, yang amal itu bukan merupakan bagian dari urusan kami. Ya, perhatikan. Dia beramal dengan satu amalan yang amalan itu tidak merupakan bagian dari urusan kami, aiddin, dalam urusan agama. Kalau tadi memunculkan hal baru yang bukan bagian dari agama. Redaksi yang kedua, mengamalkan satu amalan yang dia bukan termasuk bagian daripada agama. Ya, dia tidak ada tuntunannya dari agama ini. Laisa alaihi amruna. Jadi ini jelas bahwa yang dimaksud dalam hadis ini fahuwa raddun, maka dia tertolak. Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah terkait dengan agama, ad-din. Adapun urusan tadi, urusan dunia, pakai fasilitas laptop, ya, lalu kemudian teknologi, kendaraan dan seterusnya, wallahu a'lam, tidak termasuk ke dalam hadis ini. Naam, berkata Syekh Shalih Fauzan Syekh As-Sari hafizahullah taala, man ahdatha fi amrina hadza, siapa orang yang memunculkan hal baru, ihdath, perhatikan redaksinya, ahdatha, yuhdithu ihdath. Ya, man ahdatha, siapa orang yang memunculkan fi amrina, hal baru dalam urusan kami ini, ma laysa minhu, yang bukan termasuk bagian darinya, fahuwa raddun, maka tertolak. Yakni mardudan alaihi, maksudnya adalah ya tertolak kembali kepada pelakunya itu, artinya tidak diterima di sisi Allah. La yuqbalu indallahi, tidak diterima sesuatu itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. La yuqbalu indallahi. Wa qawluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina, siapa orang yang memunculkan hal baru dalam perkara kami. Kata Syekh, menjelaskan Syekh, ay adafa ila ad-dini idafatan jadidatan. Dia menyandarkan kepada agama, menambahkan ke dalam agama sesuatu yang baru. Lam ya'ti bihar Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak datang, yang tidak dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan dia katakan, inna hadza khair, sesungguhnya ini adalah baik. Naqulu lahu, maka kita katakan kepadanya, bal hadza batilun. Kita katakan kepadanya, bal hadza batilun, tetapi ini adalah sesuatu yang batil. Jadi dia menambahkan dalam urusan agama sesuatu yang baru, memasukkan dalam agama sesuatu yang baru yang
tidak dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ini baik. Kita katakan kepadanya, ini adalah batil. Kenapa? Li'anna ad-dina kamilun. Karena agama ini sudah sempurna. Ini poin pokok yang harus diyakini oleh setiap orang Islam. Poin pokoknya ini dulu. Kita sepakat dulu dalam hal ini. Jadi kalau misalnya kita ditanya, apakah agama ini telah sempurna? Apa jawaban kita? Ya, sudah sempurna. Nah, kalau sudah sempurna, apakah masih butuh lagi kepada tambahan, kepada syariat yang lain? Jawabannya tidak. Sudah. Kama qala jalla wa'ala, sebagaimana Allah jalla wa'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ini ayat yang disebutkan di permulaan risalah ini. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat yang menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam. Fala tuqbalu, maka tidak diterima. Fil islami, maka tidak diterima. Fala tuqbalu, maka tidak diterima. Fil islami, di dalam Islam, al-idafatu wal-ziyadatu wal-istihsanatu. Tidak diterima di dalam Islam al-idafat, ya tambahan. Wal-ziyadat juga artinya adalah tambahan-tambahan. Wal-istihsanat, anggapan-anggapan baik. Lianna ad-dina tauqifiyun, karena agama adalah tauqifi. Tauqifi itu berhenti pada dalil. Dia datang dalil, kita terima. Semuanya terhenti, harus dihentikan. Idzan, jadi al-bid'u kebid'ahan kulluha seluruhnya laisat minal islami, bukan termasuk ke dalam agama Islam. Wa in kana ashabuha, walaupun pelaku-pelakunya yataqarrabuna biha ilallahi, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Ya, tapi dia tidak termasuk bagian pada Islam. Wa yadhunnuna, dan mereka menyangka anna fiha ajra, bahwa sesungguhnya di dalam kebid'ahan yang dilakukan terdapat pahala. Lakinnaha, tetapi ya, kebid'ahan-kebid'ahan itu laisa fiha ajrun, tidak ada di dalamnya pahala, wala tuqarribu minallahi, dan tidak bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal tub'idu, bahkan kebid'ahan itu menjauhkan anillahi azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa hal-hal baru, kebid'ahan ini bukanlah termasuk bagian daripada agama Islam. Dan dia tertolak. Artinya tertolak, ya Allah tidak menerimanya. Sebagaimana kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa ketika disebut kata Islam, maka yang harus muncul dalam benak kita dua hal. Bahwa Islam itu adalah yang pertama apa? Ya, tauhid. Betul. Yang kedua, bahwa Islam itu adalah apa? Sunnah. Ya, betul. Sunnah, mengikuti tuntunan Nabi SAW. Sebagaimana terkandung di dalam kalimat syahadat, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, ini tauhid, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal islamu huwa tauhidu was sunnah. Maka kalau tidak tauhid, ya maka itu tidak termasuk bagian daripada Islam. Kalau tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga tidak masuk ke dalam bagian daripada agama Islam. Nah, di dalam hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini menjelaskan tentang ihdaats fid din, memunculkan hal baru dalam agama.
Yang kedua adalah beramal dalam urusan agama yang tidak ada tuntunannya. Baik. Pertama, yang perlu kita jadikan pondasi dan landasan dulu dalam masalah ini, poin pentingnya adalah pertama, tadi kita sudah sebutkan, kita harus pahami betul bahwa Islam adalah at-tauhid dan as-sunnah. Kita pegang dulu ini. Lalu kemudian Islam ini telah Allah Azza wa Jalla sempurnakan. Sebagaimana ayat tadi. Suratul Maidah ayat ketiga. Ini yang harus kita fahami, poin yang kedua. Jadi Islam adalah at-tauhid wa sunnah. Islam adalah tauhid dan sunnah. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan Islam sebagaimana ayat tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan seluruh apa yang memang harus dijelaskan kepada umat. Allah sempurnakan Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan seluruh apa yang dibutuhkan oleh umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nari illa waqad buyyina lakum." Tidak ada tersisa sedikit pun yang bisa mendekatkan kalian kepada surga, menjauhkan kalian dari neraka, kecuali sudah dijelaskan seluruhnya kepada kalian. Tidak tersisa. Semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini poin 2. Ya, poin 2. Jadi, poin 1, Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agama ini. Apabila disebut Islam, maka maknanya adalah at-tauhid dan as-sunnah. Yang kedua, poin yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan seluruh apa yang dibutuhkan oleh umat manusia. Maka kita tidak butuh lagi apa-apa, sudah. Allah sudah sempurnakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sudah apa? Jelaskan. Nah, ya betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jelaskan detail semuanya yang dibutuhkan, tidak tersisa. Maka tadi hadisnya, ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun. Nggak ada yang tersisa. Nah, lalu kemudian poin yang ketiga, bayanun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayanullah wa bayanun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara dua keadaan. Ya, di antara dua keadaan, di antara dua hal. Yang pertama, al-bayanul mujmalu, penjelasan yang global. Al-Quran menjelaskannya secara global. Aqimus salah, dirikan salat, wa atuz zakah. Penjelasannya, Nabi SAW nanti yang memperincinya. Salat itu seperti apa, zakat seperti apa. Yang kedua, begitu juga Nabi SAW. Nanti Nabi SAW pun menjelaskan prinsip-prinsip juga. Tidak semuanya detail satu persatu, tidak. Tapi kebanyakan bayanun Nabi SAW adalah mufassalah. Kebanyakan penjelasan dari Nabi SAW mufassalan, terperinci. Tapi ada juga yang bersifat kaidah-kaidah, qawaid wal dawabit, kaidah-kaidah, rumus-rumus. Seperti satu hadis yang dijadikan kaidah oleh para ulama, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, nggak boleh juga membahayakan orang lain. La darar wa la dirar. Ini kan kaidah juga, tapi penjelasan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi kita katakan, penjelasan dari Allah Rabbul Alamin, penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua keadaan. Ada kalanya mujmal, global, ada kalanya mufassal, terperinci. Penjelasan yang global yang ada di dalam Al-Quran dirinci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi juga ada nanti di dalam Al-Quran ataupun penjelasan Nabi yang bersifat kaidah-kaidah global.
Seperti makanan yang baik-baik. Halal aslinya, selama tidak ada larangan. Itu global, rumus global, atau kaidah global. Ya. Yuhillu lahumut tayyibat, menghalalkan yang baik-baik. Global sifatnya. Sudah. Nggak perlu disebut satu persatu bahwa apel itu halal misalnya. Nggak perlu. Bahwa daging ayam yang disembelih, ayamnya itu dengan cara yang syar'i itu halal. Satu persatu tidak. Nanti ada qaid, ada dhawabit, rumus-rumus, kaidah-kaidah. Namun ada juga yang detail terperinci. Misalnya seperti penjelasan Allah Rabbul Alamin terkait dengan waris. Detail rinci. Anak dapat berapa, istri dapat berapa, dan seterusnya. Suami dapat berapa, kalau suami punya anak, kalau istri punya anak dapat berapa, terus seperti itu. Nah, maka ini perlu kita ketahui, ada kalanya penjelasan dari Allah dan Rasulnya itu penjelasan yang berupa global, berupa kaidah-kaidah, rumus-rumus, ada yang memang detail terperinci. Nah, hadis-hadis yang semisal yang disebutkan oleh al-muallif di dalam kitab ini, itu hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa orang yang memunculkan hal baru dalam urusan kami ini, yaitu dalam urusan agama yang tidak termasuk bagian darinya, maka dia tertolak. Siapa orang yang beramal, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang beramal dengan satu amal yang tidak ada tuntunan dari kami, dia juga tertolak. Nah, ini termasuk hadis yang menjadi kaidah, menjadi dhawabit, menjadi rumusan. Memang nggak disebutkan detail-detail rincinya, tetapi kaidah-kaidahnya telah disebut. Memunculkan hal baru atau mengamalkan satu amalan agama yang tidak ada tuntunannya, fahuwa radd. Nah, penjelasannya bagaimana yang nggak ada tuntunannya, maka di sini ada nanti beberapa poin dijelaskan oleh para ulama yang tentu kita di kesempatan kali ini kita jelaskan secara global saja. Yang pertama, jenis ibadahnya itu ada tuntunannya enggak? Jenis ibadahnya apakah saum, misalnya puasa kah, ataukah salat kah? Ada enggak? Contohnya misalnya kita sudah contohkan hari Jumat, esok hari Jumat. Apa ibadah yang dianjurkan kepada kita? Ya, nah, betul. Salat Jumat. Boleh enggak kita ganti jenis ibadahnya? Jangan salat deh, kami enggak sempat. Jadi saya ganti puasa saja deh, puasa hari Jumat. Itu namanya berarti dia memunculkan hal baru. Ihdath. Jenis ibadah. Boleh? Nggak boleh. Masya Allah, betul. Karena apa? Laisa alaihi amruna. Nggak ada tuntunannya. Ma laisa minhu. Nggak ada dari ajaran agama yang begini. Fahuwa raddun, tertolak dia. Maka dia tertolak. Nah, contoh itu contoh jenis ibadah ya. Jenisnya apakah sholat, jenisnya apakah berpuasa, atau misalnya Idul Fitr. Sholat Idul Fitr. Ya karena sholat Idul Fitr saya nggak sempat, nggak bisa, saya gantilah. Saya ganti dengan, bukan zakat ini, dengan sodakoh. Sodakoh khusus Hari Raya Idul Fitri sebagai pengganti apa? Salat Id. Jadi biar saya nggak salat Id, tidak bisa. Sedekah aja, tapi sedekah yang kemudian menggantikan salat Id tidak ada. Fiddin, dalam agama nggak ada. Fahuwa raddun. Ini yang poin yang pertama, yaitu terkait apa? Jenis ibadahnya. Ya harus mengikuti. Ya sama tadi kita sudah sebutkan, atau di pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan. Hari Senin yang dianjurkan apa ibadahnya? Nah, betul. Puasa sunnah, seperti yang Nabi SAW contohkan. Saya ganti aja deh dengan sholat sunnah hari Senin. Tidak boleh. Tidak ada
Salat sunnah hari Senin. Fahuwa raddun. Ini jenis ibadahnya. Ya, ini jenis apa? Jenis ibadahnya. Yang kedua adalah waktu ibadahnya. Yang sudah ditentukan syariat kita ikutin. Waktunya kapan sampai kapan. Tidak boleh diganti, dirubah. Ya tadi misalnya, salat Jumat dengan tata cara itu waktunya ada dua penjelasan dari para ulama. Mulai dari waktu zuhur masuknya. Ada di antara mereka yang mengatakan mulai dari imam naik ke mimbar, mulai khutbah. Ya sudah, ikutin waktunya itu. Ya lantas kemudian waktunya dirubah diganti. Ya, waktunya dirubah diganti. Misalnya wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Waktunya tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, bentuk amalnya apa? Ya, berdiam di Arafah, memperbanyak zikir. Lalu kemudian kita ganti, jangan tanggal 9 deh. Kalau tanggal 9 Dzulhijjah orang barengan semua wukuf di Arafah. Jadi ya kita lebih awal aja, misalnya wukufnya tanggal 8 misalnya ya. Diganti waktunya, dirubah waktunya. Maka ini nggak diperkenankan. Tidak diperbolehkan. Yang ketiga adalah tempatnya misalnya. Tadi tempatnya di Arafah. Tempatnya di Arafah. Wukuf tempatnya di Arafah. Lalu dirubah. Jangan di Arafah. Di mana? Di Muzdalifah aja misalnya. Pindah aja ke Muzdalifah. Seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang Quraisy terdahulu. Kami ini kan penduduk haram. Jadi kita nggak boleh meninggalkan tanah haram. Sehingga mereka wukufnya tetap di Muzdalifah. Tidak ke Arafah. Orang-orang Quraisy pada saat itu. Dirubah tempatnya. Atau ya mengkhususkan tempat tertentu dengan keutamaan tanpa ada dalil. Ini juga tidak diperkenankan, nggak diperbolehkan. Oh, ini tempat yang utama untuk ini, tapi nggak ada dalil. Nggak ada tuntunan. Termasuk juga tadi menentukan waktu. Oh, ini waktu yang utama untuk ini. Nah, ini juga tidak ada. Termasuk juga ya membatasi bilangan. Yang sudah ditetapkan syariat kita ikuti. Salat duhur 4 rakaat. Ya ikutin 4 rakaat. Mau saya ganti aja lah jadi 2 rakaat lah. Zuhur itu kan waktu siang orang lagi capek-capeknya, lagi malas-malasnya, tidak bisa. Ya. Atau itu yang banyak dijadikan sedikit, atau yang sedikit dijadikan banyak. Sholat subuh nih masih semangat, masih pagi, jadi kita bikin 4 aja sholat subuh, jangan 2 kependekan ini, terlalu sebentar ini. Kita bikin 4 aja, tidak bisa juga. Ya. Atau kemudian ya tata cara khusus. Dimasukkan atau ditambahkan satu tata cara khusus. Ya, satu tata cara khusus yang itu nggak ada tuntunannya. Ya, tambahan-tambahan aturan-aturan khusus. Yang itu tidak ada apa? Nggak ada tuntunannya. Ya, misalnya ya baca Al-Quran. Ditambahkan tata cara khusus, harus begini, harus begitu, yang nggak ada datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini nggak diperbolehkan, nggak diperkenankan. Nah, ini sekilas dari penjelasan dari hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tentunya ini penjelasan ini begitu panjang, dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, terkhusus lagi terkait dengan permasalahan ini. Ya. Lalu kemudian selanjutnya al-muallif rahimahullahu taala mendatangkan hadis al-Imam al-Bukhari. Walil Bukhari, dan di dalam riwayatnya al-Imam al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata, ya seluruh umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau, yang enggan. Loh, memang ada yang enggak mau masuk surga? Qila, ditanyakan,
kepada Nabi SAW, man ya'ba, siapa yang nggak mau, siapa yang enggan wahai Rasul masuk surga? Kayaknya nggak mungkin ada orang kok nggak mau masuk surga. Qal, Nabi SAW sabdakan, man ata'ani, siapa yang mentaatiku, dakhalal jannah, dia masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang menentangku, bermaksiat kepada aku, artinya dia nggak mau taat kepada Nabi SAW, faqad aba, maka dia sama saja sebenarnya dia enggan dan nggak mau masuk surga. Ya. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa hadha fihi al-hathu 'ala ad-dukhul fil Islami. Ini di dalamnya, dalam hadis ini terdapat motivasi, dorongan agar masuk ke dalam agama Islam. Falladhi yuridul jannah yadkhulu fil Islam. Orang yang memang ingin masuk surga, ya dia harus masuk Islam, mau tidak mau. Walladhi la yuridul jannata, yang tidak menginginkan surga, la yadkhulu fil Islam, ya dia nggak masuk ke dalam agama Islam. Bi ayyat ba'al madhahib al-ukhra, dia mengikuti madhab-madhab yang lain. Wal adyan al-ukhra, dan mengikuti agama-agama yang lain. Wa ma'aluhu ilan nari, dan tempat dia nanti ujungnya berakhir di neraka. Ke depan dia nanti akan masuk surga. Falaysa lil jannati, maka tidak ada bagi surga, tariqun, jalan. Artinya tidak ada jalan menuju surga, illa al-islamu, kecuali Islam. Alladhi ja'a bihi ar-rasulu, alladhi ja'a bihi hadha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasul ini sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini menegaskan bahwa siapa sih orang yang tidak mau masuk surga? Sekarang kalau semua orang ditanya, mau tidak masuk surga? Apa jawabannya? Semuanya jawabannya seragam, sama, nggak ada yang berbeda. Kami mau masuk surga dong. Hatta orang yang kafir sekalipun dia, pasti kalau ditanya mau masuk surga. Tetapi Nabi SAW tegaskan, ada orang yang tidak mau masuk surga. Siapa itu? Yang mau taat kepada Nabi, ya dia masuk surga. Yang menentang, tidak mau taat kepada Nabi, ya dia masuk neraka. Berarti dia yang tidak mau. Jadi orang kadang di lisan perkataannya mengatakan mau masuk surga, tapi pada prakteknya, pada pengamalannya, pada pelaksanaannya, itu menunjukkan bahwa dia nggak mau, yaitu dengan meninggalkan ajarannya Nabi SAW. Ya termasuk tadi masalah berpegang kepada tuntunan Nabi SAW. Orang banyak tidak mau, bahkan sebagiannya berkata begini, masa gini aja ndak boleh, masa gini aja dilarang, ini kan baik, maksud kita itu kan baik, maksud saya itu kan baik. Lihat ya, maka ya kalau semua maksud baik dibenarkan, nanti agama akhirnya lama-kelamaan menjadi hasil dari pemikiran kita masing-masing, hasil dari pendapat kita masing-masing jadinya. Ya, akhirnya agama ya jadi memiliki banyak versi yang kita sudah sebutkan. Akhirnya terjadilah perpecahan, perselisihan yang banyak. Dan berkata Syekh hafizahullah ta'ala, wa ma'lumun, dan diketahui, annalladhi yatamassaku bil islami, bahwa orang yang berpegang kepada Islam, at-tauhid dan sunnah, yalqa adha, dia akan mengalami penderitaan, wa masyaqqatan, dan hal-hal yang sulit, yang berat, minan nasi, dari manusia. Ya mesti, karena apa? Ya ditentang oleh manusia. Apa ini? Ya, sekarang ini muncul nih sebagian orang yang sebentar-sebentar bilang syirik, sedikit-sedikit dia bilang bid'ah katanya. Tentu tidak boleh memang sembarangan mengatakan satu perbuatan itu perbuatan kesyirikan. Tapi kalau memang telah jelas perbuatan-perbuatan kesyirikan, kita katakan kesyirikan. Tentu juga tidak boleh kita mengatakan sembarang perbuatan itu bid'ah, kecuali memang telah terpenuhi unsur-unsurnya. Ya. Dan sekarang yang mengatakan listrik itu bid'ah, nggak ada zaman Nabi, siapa yang bilang begitu?
Kita tidak pernah singgung listrik itu bid'ah. Enggak. Yang mengatakan bahwa laptop, handphone, gadget itu bid'ah karena di zaman Nabi nggak ada. Siapa yang bilang begitu? Yang mengatakan itu bid'ah siapa? Yang mengatakan bahwa mengumpulkan Al-Quran itu adalah bid'ah. Loh, siapa yang bilang bid'ah itu siapa? Ini yang dimaksud fiddin adalah dalam tata laksana agama. Al-Quran dikumpulkan. Baca Qurannya berubah? Enggak. Artinya tidak berubah, dia tetap. Malah ini membantu. Tata laksana pembacaan Al-Qurannya tetap seperti biasa. Al-Quran, mushaf yang dikumpulkan itu membantu. Tidak berubah tata laksana ibadahnya. Ya. Maka orang yang berpegang kepada Islam, kata Syekh hafizahullah ta'ala, dia akan mengalami banyak penderitaan dan kesulitan-kesulitan. Lakin tetapi alaihi, baginya ayasbira, bersabar. Hendaklah dia bersabar. Wa khususan fi akhir zamani, terlebih lagi di akhir zaman seperti sekarang ini. Idza kathuratil fitanu, tatkala fitnah begitu banyak. Ya termasuk fitnah itu tadi. Sekarang ini ada sebagian orang yang mudah mensyirik-syirikan, mudah membid'ah-bid'ahkan, nyalahin sana, nyalahin sini, dan seterusnya. Ya. Jadi maka dibutuhkan kesabaran. Terus, ya tadi, kita terus belajar, kita berusaha mengamalkan, memberitahu sebatas yang kita tahu, sudah selesai. Falmutamassiku biddini, maka orang yang berpegang pada agamanya, yakunu kalqabidi alal jamri. Dia seperti orang yang menggenggam bara api. Li syiddati ma yalqa fi sabili dzalika minal masyaqqati wal adha. Karena beratnya apa yang dia hadapi di jalan tersebut, jalan berpegang pada agama, berupa kesulitan, bahkan berupa penderitaan-penderitaan. Harus bersabar. Dan ini sudah diingatkan oleh Syekh pada permulaan pembahasan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, ya. 4 hal yang wajib bagi setiap muslim, dia berilmu, beramal, dan dia bersabar, ya, dalam mendakwahkan ilmu, dan dia bersabar dalam mendakwahkannya. Ammal bid'ah, adapun kebid'ahan falaysa fiha ta'abun, maka walaupun kebid'ahan itu banyak, tapi nggak begitu kerasa payah, ya. Tidak ada di dalamnya kepayahan, maksudnya tidak begitu terasa payah. Mengapa? Li'annaha tuwafiqul ahwa'a wasyahawati. Karena kebid'ahan itu sesuai dengan hawa nafsu dan juga dengan syahwat, kesenangan-kesenangan. Ditambah lagi ketika itu sudah merebak di tengah-tengah manusia, nggak ada yang menentang. Wali'anna an-nasa la ya'tariduna 'alai, karena manusia nggak ada yang menentang. Ya, hal baru kalau sudah menyebar di tengah masyarakat, nggak ada yang mencela, nggak ada yang menentang, karena memang udah biasa mengerjakan hal itu. Wasahibuha, dan pelaku kebid'ahan, walau ta'iba, walaupun dia payah capek, fa innahu yataladzadu, sesungguhnya dia merasa lezat. Kenapa begitu? Walaupun capek, payah, tapi dia kerasa lezat, padahal yang dia kerjakan banyak, ya, dari kebid'ahan itu. Lianna syaitana yuzayyinu lahu hadha syai'a, karena syaitan menghiasi baginya hal-hal baru ini, kerasa indah. Lakin ma'aluha ilan nari, tetapi ujungnya nanti ke neraka. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi afiyah. Dan juga ayuhal ikhwah a'azzakumullah, ya, kebid'ahan ini ada bentuknya berupa bid'ah yang aqdiyah,
bid'ah berupa keyakinan, ya. Ada yang berupa bid'ahnya ini berupa amaliyah, ya, bid'ah berupa amal-amal perbuatan, ya, bid'ah yang berupa amal perbuatan. Jadi ada yang berupa akidah, aqdiyah, ada yang berupa amal perbuatan. Ya, tetapi jelas ini juga bagian dari yang nggak diperkenankan, nggak diperbolehkan. Bahkan sampai ada yang menyebabkan mukaffirah, ya, kebid'ahan yang bisa menyebabkan orang jatuh naudzubillah pada kekufuran dengan kufur yang akbar. Naudzubillah, nasallallahu alaihi. Nah, maka ini tentu dalam hal ini menjadi sesuatu yang tidak ringan, apalagi di zaman seperti sekarang ini, ya, di masa seperti sekarang ini. Setiap orang mereka mengikuti apa yang dia mau menurut pandangannya baik, menurut pandangannya benar, ya dia kerjakan itu. Yang menyelisihinya maka niscaya akan ditentangnya. Apalagi misalnya hal yang sudah berjalan di tengah masyarakat. Ketika dijelaskan ini bertentangan, gak ada tuntunan dari Nabi SAW, lah dengan cepatnya marah. Oh, begitu aja masa gak boleh? Ini kan niatnya bagus. Lihat, niat yang baik saja kan gak cukup, ya harus sesuai dengan tuntunan. Kalau semua innamal amalu biniat, betul. Nah, ini poin penting. Kalau bicara tentang niat, maka hadis yang digunakan adalah hadis innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Tetapi ketika bicara tata laksana, pelaksanaan, pengamalan, maka hadis yang digunakan adalah tadi hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Niatnya baik, amalnya sesuai tuntunan. Niatnya ikhlas, amalnya sesuai dengan aturan. Niat yang ikhlas, amalnya nggak sesuai dengan aturan, fahuwa raddun, tertolak. Niatnya buruk, nggak ikhlas, lalu kemudian amalnya sesuai tuntunan, tertolak juga. Maka kita sudah jelaskan, kalau yang menjelaskan tentang amalnya harus baik, sesuai dengan tuntunan, hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini. Yang menjelaskan tentang niatnya kudu baik, kudu ikhlas, hadis yang lain innamal a'malu binniyat. Jadi masing-masing jangan dicampur adukkan. Ketika kita bicara tentang tata laksana, kita bawa hadisnya innamal a'malu binniyat. Ini kan terbalik. Sekarang begini deh, misalnya contoh, ada orang sholat zuhur 2 rakaat. Lalu kita tanya sama orang-orang, gimana sholatnya orang itu? Apa jawabnya orang-orang? Niscaya orang-orang akan berkata dengan jawaban yang sama. Gak bener, sholat zuhur itu 4. Masa sholat zuhur cuma 2? Pasti jawabnya begitu. Kenapa gak ada di antara mereka yang berkata, udah biarin aja lah sholat zuhur 2, yang penting kan niatnya? Gak ada yang bilang begitu, gak ada. Kita dapati langsung bersegera orang menjawab dengan cepat, gak bener tuh sholat zuhur kok cuma 2 rakaat itu. Emang dia musafir, emang dia qashar. Dia kan nggak musafir. Masa cuma 2 rakaat? Mestinya 4 dong. Lihat, tidak ada satupun yang kemudian berkata yang penting niatnya, walaupun 2 udah biarin aja. Anda jangan sok menghakimi. Itu kan urusan Allah. Ya kan kita diberitahu oleh Allah, diberitahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikasih tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salat zuhur nih begini tata caranya 4 rakaat. Dikasih tahu kita. Nggak ada tuh yang kemudian membantah dengan mengatakan, udahlah, Anda nggak usah ngurusin amal orang. Ya, nggak usah ngurusin, udah untung dia mau sholat. Nggak ada yang bilang begitu. Udah untung dia mau sholat duhur walaupun 2 rakaat. Udah kayak dibilang-bilang salah lagi dan seterusnya. Nggak ada orang begitu. Semuanya bilang dengan serentak, dengan cepat, tanpa berpikir panjang. Sholat duhur itu 4, bukan 2. Lihat. Dengan cepatnya, dengan tangkasnya. Kenapa? Nah, ini pertanyaannya.
Kenapa ketika dikatakan itu salat zuhur 2, orang langsung, iya nggak benar, salat zuhur itu 4. Kenapa? Mengapa orang begitu cepat menerima ketika diberitahukan ini tidak benar? Karena salat zuhur itu 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Orang cepat terima. Kenapa? Karena mereka telah memahami hal ini dengan baik. Fahaman jayyidan. Pemahaman yang baik. Pemahaman yang telah tertancap di dalam hati. Pemahaman yang telah masuk ke dalam batinnya. Marsukhun fil qalb, ditancapkan di dalam hati. Ditambah lagi apa? Diamalkan terus menerus. Ilmunya dia fahami, tertancap dan tertanam di dalam hati, diamalkan secara apa? Terus menerus. Maka ketika ada orang yang salat zuhur 2 rakaat, langsung spontan dia bisa berkata, ini tidak benar, salat zuhur itu 4. Anda musafir? Bukan. Berarti Anda nggak boleh qashar, Anda harus 4, lihat. Karena ini sesuatu yang sudah tertanam di dalam hati dan terus menerus dikerjakan. Maka ketika ada yang 2, langsung spontan. Tapi kalau dalam kasus yang lain, ini kan salah satu kasus yang, ya tadi, semua orang pasti akan menerima ini dengan segera, dengan cepat, dengan mudah. Tapi nanti di dalam kasus yang lain, apa dia bilang? Yang penting niatnya. Jadi aneh. Dalam kasus sholat zuhur, dengan mudahnya dia berkata, kalau Anda sholatnya 2 rakaat, nggak sah, nggak boleh itu. Ulangi, lihat. Benar ini. Sahih ini. Tapi nanti ketika diterapkan pada kasus lain, nggak begini, nggak. Loh, masa begini aja nggak boleh? Ini kan baik. Niat saya baik. Maksud saya baik. Toh yang penting niatnya. Ini lama-lama lu biniat, lihat. Kita akan dapati 2 kasus yang terjadi dengan sebenarnya secara makna mirip kasusnya. Tetapi responnya jadi berbeda. Mengapa? Kalau yang pertama tadi, kenapa responnya langsung, oh iya bener, nggak boleh itu salat zuhur 2 rakaat, 4 dong. Kenapa? Ilmunya dia faham betul. Tertanam di dalam hati. Dan yang ketiga apa tadi? Diamalkan secara terus menerus. Tapi nanti giliran dalam kasus yang lain, fahamnya kurang, tidak tertanam di dalam hati. Yang dia praktekkan sebaliknya. Bukan seperti yang itu. Kalau yang itu kan ilmunya benar, pemahamannya benar, dipraktekkan sesuai. 4 terus, satu sholat zuhur 4. Praktekkan terus menerus. Maka ketika ada yang 2 rakaat pasti diingkari. Karena apa? Dipraktekkan terus menerus. Tetapi nanti di dalam kasus yang lain, yang dipraktekkan justru yang nggak sesuai dengan ilmu, yang nggak sesuai dengan tuntunan. Sehingga apabila ketika diingatkan dengan satu tuntunan, dia justru menolak, mengelak. Karena yang dipraktekkan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Yang dipraktekkan adalah yang tidak sesuai, yang bid'ah. Itu makanya para ulama telah ingatkan, apabila bid'ah ini telah dikerjakan terus-menerus, maka yang sunnah akan jadi dilupakan. Ya, akan jadi hilang, akan jadi apa? Dilupakan. Akhirnya yang terjadi adalah ketika orang diingatkan kembali kepada sunnah, malah justru sunnah itulah yang diingkari. Kalau kasus salat zuhur tadi yang kita contohkan, karena sunnahnya masih jalan, masih diamalkan dan terus menerus, 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Sunnahnya masih berjalan, masih. Sehingga ketika ada orang melakukan salat zuhur 2 rakaat, langsung diingkari karena sunnahnya masih jalan, masih. Tapi ketika nanti di sisi lain sunnahnya sudah tidak berjalan, yang itu malah digantikan dengan yang tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan tuntunan. Ketika diingatkan dengan yang sunnah, malah orang jadi menentang. Kenapa? Karena udah tidak jalan yang sunnahnya. Nggak lagi dipraktekkan, nggak lagi diamalkan, nggak lagi disampaikan, nggak lagi dijelaskan, nggak lagi diinformasikan. Maka indathara ma'alimu, hilanglah panji-panjinya, tanda-tandanya hilang. Tanda-tanda sunnah, panji-panji sunnah hilang.
dalam kasus yang sedang kita bahas, yang sedang hilang ini. Contohnya misalnya, ambillah contoh sederhana, misalnya al-adhanul awal, adzan awal yang sebelum subuh, hilang sudah. Ya, ketika diamalkan lagi, misalnya ada orang yang mengamalkan lagi, malah diingkari, belum waktunya kok udah azan, kamu ini nggak bener, gimana sih? Ini belum waktu subuh udah azan. Loh, Pak, ini bukan azan subuh, ini azan yang sebelum subuh. Dulu sahabat melakukan hal ini di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wah, nggak bener nih, nggak bener. Mana ada ini kok? Orang belum waktunya kok sudah azan. Lihat. Kenapa? Karena ilmunya nggak lagi menyebar, pemahamannya terhadap hal itu tidak lagi dengan benar. Praktek pengamalannya pun sudah mulai sirna, sudah mulai hilang di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya ia dianggap asing. Akhirnya ia dianggap aneh. Itu juga penting. Jadi hadis Nabi SAW, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam datang asing dan akan kembali asing sebagaimana dia datang. Ini poin penting, ada beberapa poin yang bisa kita. Kenapa Islam jadi asing? Yang pertama, ilmunya sudah tidak lagi disampaikan. Pemahamannya sudah tidak lagi seperti yang semestinya. Praktek pengamalannya sudah nggak ada. Lalu kemudian ini berlangsung dalam waktu yang lama. Ilmu yang nggak disampaikan, pemahaman yang keliru, praktek yang keliru, dan ini berlangsung apa? Lama. Sehingga ketika diingatkan kembali, menjadi diingkari. Maka pada saat itulah asbaha al-islamu ghariban. Islam menjadi asing lagi. Ketika sudah nggak lagi ada yang menyampaikan, pemahamannya keliru, praktek yang keliru dibiarkan terus dalam waktu yang lama, lalu datang orang ingatkan, oh, kamu yang keliru, kita udah lama kayak begini. Kita sudah dari dulu seperti ini. Kamu yang tiba-tiba datang larang-larang, kami sudah lama, lihat. Allahu Akbar. Kalau tadi kasus sholat zuhur, orang masih praktekin 4. Makanya ketika ada orang yang keliru, langsung orang responnya semuanya sama. Wah, nggak benar itu. Tetapi na'udzubillah, kita bukan berarti tentu berharap keburukan. Nanti ketika orang sudah sholat zuhurnya, padahal beliau tidak, sedangkan yang orang melakukan ini tidak safar, dia kerjakan 2, dan ini udah terus-menerus dikerjakan 2. Tidak ada yang mengingkari, lalu datang, dia kerjakan 4, yang 4 malah yang akan diingkari. Allahu Akbar. Perhatikan, ilmu yang sudah mulai hilang, gak lagi disampaikan. Pemahaman yang keliru, praktek yang keliru, dan itu terjadi pada waktu yang lama. Sehingga akhirnya apa? Diingkari. Sunnah justru malah diingkari. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi. Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah. Kita cukupkan dulu ya qiraah kita pada kesempatan malam hari ini. Jadi di malam hari ini, nah orang, sebelum kita tutup, orang yang dia tidak mau ngikutin sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sebenarnya bagian daripada orang yang aba, yang gak mau masuk surga. Itu bagian daripada yang asa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah. Wassallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan yang seperti ini. Ya, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan-keburukan, baik di dunia, tentunya juga di akhirat. Dan semoga kita semuanya selalu diberikan oleh Allah Rabbul Alamin ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, dan kita berusaha terus-menerus mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.